Tapi boleh ketika orang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Itu pun kalau dididik ya jadi Ya. anak yang soleh ya. Kalau 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 tidak anaknya dididik ya biasa aja ya kan? iya malah jadi Iya. kiamat ya tinggal sejengkal kalau kayak gitu kan. Gitu. Oke, Soal oke. yang kedua itu tadi menikah tetapi tidak berhubungan itu sayang-sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rahman Adori. Pada sesi kali ini sudah hadir bersama kita semua. Perkenalkan inilah dia Ustadz Al-Hafiz Kurniawan. Assalamualaikum Pak Oke. Ustadz. Oke, waalaikumsalam pemirsa sekalian, Mas Rohman. Ya gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, alhamdulillah baik. Ya, pemirsa podcast NU ini saya harus memperkenalkan terlebih dahulu ya, izin memperkenalkan dulu. Beliau ini merupakan dosen di Universitas Islam Indonesia, kemudian beliau juga merupakan redaktur pelaksana keislaman di NU Online. Beliau juga merupakan pengurus di Lembaga Bahasul Masail PBNU dan beliau juga merupakan ustadz yang memang setiap hari mengajar ngaji dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid ya. Kira-kira itu profil beliau yang kiprahnya sudah tidak bisa diragukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya izin bertanya dulu nih Bang. Ini kan guru saya sebenarnya. Saya manggilnya Abang Pak Ustadz nih. Saya biar enak nih ke depan ngobrolnya nih. Terserah aja. Oh terserah ya? Terserah aja pokoknya ya. Babe aja kalau gitu. Oke, saya Babe panggil. Ridwan dong. Anu aja. Ya terserah yang kebiasaannya aja. Oke, kalau kebiasaan kita Abang aja ya. Oke, siap. Bang Hafiz, kita akan coba membincang beberapa hal terkait dengan fenomena terkini, isu-isu terkini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan isu-isu keagamaan maupun isu kebangsaan. Dan pada sesi kali ini kita akan coba mengupas berkaitan dengan fenomena child free berdasarkan perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya child free dilihat dari Islam, pandangan Islam. Oke, tapi ini Mas Hafiz, Bang Hafiz, saya ini mau ngasih latar dulu bahwa isu dan istilah child free di Indonesia muncul kembali, bergema kembali itu diawali dengan adanya public figure yang memang dia di media sosial menyampaikan bahwa awet mudanya itu disebabkan oleh karena dia memang mengambil keputusan untuk child free bersama suaminya. Nah, perdebatan itu semakin terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, tapi pro dan kontranya itu bukan berkaitan dengan awet mudanya, tapi berkaitan dengan child free-nya. Ada beberapa netizen yang menganggap bahwa child free tidak sesuai dengan budaya kita. Itu cenderung kayak budaya negara-negara sekuler. Kemudian child free juga dianggap tidak selaras dengan ajaran agama Islam. Itu bagi orang-orang yang kontra, tapi bagi orang-orang yang pro ya child free oke-oke aja karena itu bagian dari hak seseorang. Nah, perdebatan itu semakin jauh. Tapi dalam konteks ini memang konteksnya adalah soal child free yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Begitu. Jadi konteks hari ini memang cenderung child free yang berkaitan dengan soal pernikahan dan yang lain-lain. Maka kalau di Indonesia itu juga tidak jauh berbeda dengan fenomena soal pernikahan, soal mau dan tidak mau masyarakat untuk menikah. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan child free ini, saya ingin coba masuk dulu ke terkait dengan soal pernikahan ya. Sebenarnya dalam perspektif Islam, ya Bang Hafiz sendiri melihatnya Islam itu memandang pernikahan tuh seperti apa sih, Bang Hafiz? Iya. Silakan. Terima kasih Mas Rohman. Sebelum masuk lebih jauh ke isu child free ya. Iya. Di lingkungan mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya pernikahan itu sendiri tidak ada hukum tunggal terkait hukum perkawinan. Jadi ada yang bisa jadi sunnah. Jadi tidak ada hukum tunggal meskipun masyarakat lebih terpopuler ya bahwa hukum menikah itu adalah sunnah gitu sehingga orang banyak termotivasi untuk menikah. Dan ketika di usia umumnya perkawinan katakanlah 21 itu usia bagi
perempuan ya kalau nggak salah ya untuk di Indonesia itu sudah boleh menikah atau laki-laki saya lupa 20 berapa gitu. Nah itu seolah-olah di usia umumnya perkawinan itu di usia katakanlah 25, 30 belum menikah itu menjadi sesuatu yang salah secara sosial kira-kira begitu. Padahal memang tidak ada hukum yang tunggal terkait perkawinan itu Perkawinan sendiri. itu. Sebagian ini dalam konteks orangnya masing-masing ya kembali kepada orangnya masing-masing itu dihukumi demikian oleh para fuqaha. Sunnah bagi orang yang memiliki kemampuan secara finansial itu satu dan kedua punya hasrat seksual itu dua hal ini yang menjadi catatan para fuqaha yang kemudian bagi orang tersebut itu dihukumi sunnah Sunnah ya. di dalam perkawinan. Pada sebagian yang lain ya ulama menghukumi makruh perkawinan bagi orang yang memiliki hasrat seksual tapi tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Itu dihukumi makruh perkawinan itu karena perkawinan itu juga kan memiliki konsekuensi ya, memiliki konsekuensi tanggung jawab dan seterusnya. Itu sehingga dihukumi makruh. Nah kalau yang berikutnya bisa juga dihukumi ya katakanlah haram juga. Misalnya dia dihukumi haram itu kalau kita lihat ya Nahdlatul Thalibin misalnya itu ya dihukumi haram. Kalau misalnya orang yang tidak memiliki hasrat seksual dan juga tidak memiliki kemampuan ya tentu dihukumi haram gitu. Bisa juga jadi wajib gitu. Ya, Ada fuqaha bisa juga menghukumi wajib yang tadinya sunnah saja kan. Ada anjuran kira-kira begitu itu dihukumi wajib kalau misalnya yang bersangkutan menazarkan yang sunnah itu gitu. Menazarkan yang sunnah sehingga kembali lagi ya catatan fuqaha bahwa hukum perkawinan itu sendiri tidak tunggal sehingga itu berpulang kepada kondisi individu tersebut gitu. Seperti itu terkait hukum perkawinan pada dasarnya demikian. Meskipun kita punya banyak ada dalil-dalil yang sering dipakai ya, yang sering dibaca di dalam khutbah perkawinan oleh ulama setempat atau penghulu-penghulu pada saat perkawinan itu biasanya ada hadis-hadis yang dipakai misalnya an-nikahu sunnati faman rokiba. Nah itu kan yang itu populer. seperti itu yang dipopulerkan. Itu yang populer yang kemudian tampaknya menjadi hukum tunggal perkawinan bahwa seolah-olah itu nikah itu sunnah hukumnya seperti itu. Atau ya ma'syarus sabab misalnya itu ada hadis juga dari Bukhari. Siapa saja wahai anak-anak muda siapa saja yang memiliki kemampuan man istata amin kumul ba'ah falyatazawwaj gitu hendaklah menikah dan seterusnya. Sehingga fuqaha menimbang kepada masing-masing kondisi keragaman kondisi orang yang akan menjalani perkawinan itu berbeda-beda sehingga hukumnya tidak tunggal. Tapi Bang Hafiz saya pengen nanya juga nih soal yang hadis populer itu yang kalau misalkan menikah ya dianggap umatnya Nabi. Nah, bagaimana itu? Apakah kemudian bisa diasumsikan bahwa orang yang tidak menikah juga bukan dianggap umat Nabi gitu? Apakah bisa begitu? Gimana? Enggak juga ya? Enggak juga. Artinya begini, man rogiban sunnati falaisa minni, siapa saja yang barang siapa yang membenci sunnahku atau jejakku maka dia bukan bagian dari aku. Artinya dalam situasi normal, dalam situasi orang ini memang tumbuh secara wajar atau normal ya tanpa mengesampingkan situasi yang tidak normal. Orang memiliki tumbuh misalnya sebagai makhluk hidup yang memiliki hasrat seksual dan seiring dengan itu memiliki kemampuan secara finansial ya memang harusnya melakukan apa yang Nabi lakukan gitu. Dan itu juga mau apa lagi gitu. Artinya mau apa lagi misalnya tumbuh secara biologis ya memiliki hasrat seksual terus secara finansial juga mengalami pertumbuhan. Kalau tidak menikah terus mau apa gitu. Seperti itu sehingga ya bukan bagian dari itu maksudnya ya udah ngikuti jejak saya aja kalau misalnya
sekarang kalau orang punya kemampuan finansial terus punya secara biologis juga punya hasrat seksual, Iya, dia mau salurkan normal lah kemana? ya. Ya kira-kira begitu. Tuh penyalurannya seperti apa? Ya tentu jalan yang dibenarkan menurut syariat ya perkawinan itu, Perkawinan, menikah itu ya. menikah itu. Oke, tapi begini Bang Hafiz. Kita tahu bahwa menikah itu secara otomatis, pilihan untuk menikah itu kan secara otomatis akan ada konsekuensi yang bakal dia tanggung ya kan. Oke. Salah satunya adalah soal misalnya berpotensi untuk memiliki keturunan. Nah, Islam sendiri bagaimana sih sebenarnya soal keturunan itu? Bagaimana hukum memiliki anak, hukum memiliki keturunan itu gimana Bang Hafiz? Pertama ya tanggung jawab terhadap perkawinan itu ya tentu ya seorang kepala rumah tangga ya wajib memberi nafkah ya sebagaimana diatur di dalam fikih itu memberi nafkah terkait sandang, pangan dan papan secara mudah begitu dalam bahasa masyarakat kita. Itu berlaku orang-orang yang dinafkahi tentu saja ya istri dan juga anak itu. Nah terkait kewajiban terhadap anak selain ya sandang pangan papan juga mendidik mereka, Mendidik anak. mendidik anak mengenalkan agama tentu saja ya, mengenalkan ibadah-ibadah harian, ibadah tahunan seperti puasa, zakat itu dikenalkan seperti itu, diajari akhlak dan seterusnya itu diatur lah pokoknya. Ihya Imam Ghazali ya menulis beberapa kewajiban tanggung jawab bagi seorang ayah untuk mendidik akhlak terhadap anak laki-laki maupun anak perempuannya seperti itu. Jadi ada konsekuensi di situ. Nah, adapun memiliki anak itu memang itu bagian dari hikmah perkawinan itu sendiri ya. Bagian dari hikmah perkawinan itu sendiri antara lain punya memiliki keturunan dan itu saya kira bagian dari sunatullah untuk melanjutkan keberlangsungan spesies manusia juga, spesies manusia itu sendiri. Sehingga kita menemukan hadis Nabi yang mengatakan ya tanakahu tanasalu atau Apa tuh maksudnya? tanahu tanasalu itu menikahlah kamu maka kamu akan berketurunan gitu. Dan antara lain juga efeknya juga antara lain itu akan menjadi penambahan atas kuantitas umat Nabi Muhammad di hari kiamat dan aku akan bangga dengan itu. Meskipun sebagian orang juga ada yang menafsirkan bahwa kebanggaan Nabi Muhammad itu bukan hanya didukung oleh kuantitas umatnya tetapi juga kualitasnya kira-kira begitu. Artinya ada tuntutan untuk meningkatkan kualitas umat Islam bukan sekedar kuantitasnya. Atau hadis lain yang mengatakan tazawwajul waduda kira-kira begitu. Menikahlah kamu dengan perempuan yang produktif, dalam pengertian produktif yang memiliki potensi punya anak. Artinya di lingkungan keluarga yang memang memiliki anak yang lancar gitu. Lancar ya. Kalau bukan banyak artinya tapi ya berketurunan lah. Artinya mudah memiliki anaknya mudah gitu. Jadi hukum punya anak itu gimana menurut Islam? Kalau hukum punya anaknya itu sendiri berbeda dari hikmah perkawinan. Berbeda ya? Iya, artinya tidak bisa dipaksakan juga. Orang punya anak itu tidak bisa dipaksakan karena kalau misalnya dikatakan punya anak itu hukumnya wajib. Kalau orang yang tidak memiliki anak terus lantas menjadi dosa begitu kan enggak. Artinya kehadiran keturunan atau kehadiran anak itu ya anugerah yang Allah Ta'ala kasih, kira-kira begitu. Anugerah atau nikmat yang Allah Ta'ala kasih ya diberi itu. Dan kalaupun tidak diberi atau belum diberi karena ada faktor-faktor lain yang mencegah atau menghalangi keturunan itu entah macam-macam ya, faktor kesehatan, faktor kesehatan mental dari pasangan tersebut itu ya tidak bisa dihukumi sebagai sesuatu yang wajib, itu berketurunan wajib sehingga yang sering kali cukup mengganggu menurut saya di pergaulan masyarakat itu ketika pasangan suami istri
itu belum memiliki anak itu sebaiknya tidak diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan Semacam itu ya. semacam itu, misalnya udah berapa lama Iya, betul. menikah, udah berapa lama, itu kayak gitu. Karena kenyataannya Bang Hafiz, orang yang tidak punya anak itu ya stigmanya justru ya macam-macam dari masyarakat sekitar. Termasuk misalnya ketika ada hadis yang mengungkap soal amal jariah anak itu, anak soleh itu. Itu kan sampai dikait-kaitkan begitu karena saking biasnya gitu ya. Iya, iya bener. Memang bahwa kehadiran anak itu pun kalau dididik ya jadi anak yang soleh ya. Kalau kalau tidak anaknya dididik ya biasa aja ya kan? iya, malah jadi bukan nikmat, jadi petaka juga Iya, itu iya. anak. Atau anak itu justru malah menjadi ujian kan. Ada juga hadis atau Quran lain yang mengatakan bahwa istri dan anakmu itu adalah ujian bagi kamu. Eh, ya itu tadi terkait berketurunan itu salah kaprah banget ya Kalau di misalkan masyarakat. dihukumi wajib ya. Dihukumi wajib atau seolah-olah tuh menjadi sebuah keharusan untuk padahal kan kondisi kesehatan orang macam-macam ya, Iya. sehingga orang tidak bisa berketurunan kalau dikonsultasikan kepada medis. Oke. Sekarang kan zaman modern Bang, di mana perempuan bekerja, laki-laki juga bekerja. Nah, Atau era orde baru disebutnya wanita karir. Nah betul, wanita karir. Nah dalam kondisi ini juga memungkinkan ketika misalnya ya pemahaman juga berkembang ya. Ketika misalnya di Indonesia banyak juga masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki keturunan misalnya. Nah itu salah satu pemicunya adalah karena dianggap antara kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ya selalu perempuan selalu dianggap ya di bagian-bagian hal-hal yang domestik begitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Islam berkaitan dengan peran dan tugas seorang suami, istri, dan anak tuh gimana sih posisi-posisinya itu yang ideal gitu, Bang Hafiz? Ya kalau itu bukan bagian dari agama ya sebenarnya. Iya. Penempatan perempuan di ruang-ruang domestik bukan bagian dari agama. Artinya kalaupun itu masyarakat selama ini menempatkan perempuan di ruang-ruang domestik, itu bagian dari kultur patriarki atau kultur dominasi laki-laki yang selama ini ya saya kira mendominasi selama berabad-abad ya. Sehingga perempuan itu memang layak ditempatkan di domestik karena memang ketiadaan terbukanya akses untuk mereka. Iya. Sehingga misalnya dengan pendidikan yang rendah atau bahkan tanpa pendidikan itu perempuan itu tidak bisa menjangkau akses ekonomi, politik, sosial dan akses yang lain-lain, sehingga ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka di dalam menjangkau akses tersebut itu membuat kita menormalisasi kita untuk menganggap wajar bahwa mereka ditempatkan di ruang-ruang domestik, sehingga saya kira pendidikan bagi perempuan yang terbuka bagi perempuan gitu ya itu membuat mereka kemudian berdaya atau membuat mereka itu dapat menjangkau akses-akses yang juga selama ini dikuasai oleh kalangan laki-laki, sehingga mereka juga punya kesempatan yang sama dan memiliki kompetensi yang juga sama yang pernah dimiliki oleh laki-laki, sehingga mereka juga punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sektor atau ruang-ruang publik ya, tidak melulu domestik. Tapi Bang Hafiz sendiri ini ya, apa namanya gimana tanggapan soal patriarki sendiri? Menurut Bang Hafiz itu gimana? Apa tanggapan yang mungkin bisa disampaikan? Kalau terkait dominasi laki-laki saya kira itu satu model atau sistem sosial yang tidak adil ya, tentu saja ya. Artinya sementara Tuhan itu tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin ya untuk orang terjun di ruang publik. Begitu juga saya kira pembedaan-pembedaan itu saya kira udah nggak ada ya, karena sekarang juga banyak kok laki-laki yang bekerja di ruang domestik justru malah bekerja di ruang domestik. Kalau dulu tuh kan ada kesan bahwa kalau di dalam kultur patriarki itu ada kesan bahwa ketika laki-laki itu mengerjakan hal-hal yang domestik itu seolah-olah itu menjadi sesuatu yang aib gitu. Nah kalau sekarang saya kira bukan hanya itu, tapi juga banyak juga laki-laki yang bekerja di sektor domestik. Misalnya laundry itu nggak mesti perempuan juga, tetapi juga laki-laki juga
banyak yang buka jasa laundry itu. Iya, termasuk jasa yang rumah-rumah makan kan laki-laki yang masak kan. Iya, laki-laki yang masak. Kokinya kan Iya. nggak melulu Iya. perempuan gitu. Bahkan lebih handle kelihatannya banyak nasi goreng tuh laki-laki semua. Iya. Oke. Bang Hafiz, tapi setelah kita mendengarkan paparan dari Bang Hafiz memang terlihat bagaimana latar belakang dari soal fenomena child free ini memang paling tidak mulai kebuka ya, bahwa Islam itu cenderung melihat tidak begitu kaku ya soal fenomena soal pernikahan dan lain-lain. Tapi saya ada pertanyaan lagi, ini sudah mulai masuk ke wilayah pembahasan kita berkaitan dengan fenomena child free. Sebenarnya Islam itu memandang child free itu gimana, Bang Hafiz? Ya sebenarnya pada dasarnya ya Islam itu pada dasarnya ya pro kepada keturunan itu sebenarnya. Pro kepada keturunan. Pada keturunan artinya memang pro kepada hikmah perkawinan itu, bahwa hikmahnya perkawinan itu antara lain ya berketurunan, karena itu bagian dari tujuan, bahkan bagian dari Maqasidus Syariah itu sendiri kan. Kita tahu ada salah satunya di dalam Maqasidus Syariah itu kan ada hifdzun nasl Ya, itu. hifdzun Artinya syariat itu menjaga keberlangsungan manusia, keberlangsungan dalam pengertian Ya, entitas dan juga keberadaan manusia, meskipun nanti juga bisa dikembangkan bahwa selain keberadaan eksistensinya juga, tapi juga syariat itu bagaimana hadir untuk menciptakan kehadiran manusia yang sehat, yang berdaya dan seterusnya, bukan sekedar eksistensi. Tapi pada dasarnya agama itu memang hadir untuk menjamin keberlangsungan manusia, sehingga perkawinan itu dalam pandangan Islam pada asalnya memang harus mengarah kepada hikmah keturunan itu, betul, hikmah menikah itu berketurunan, begitu pada dasarnya. Tapi boleh ketika orang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Pada situasi tertentu Islam ya tentu saja ya, Islam itu tidak tentu memiliki solusi ya, karena realitas itu kan pasti berkembang ya kan. Pasti berkembang, dinamis dan juga berbeda-beda. Misalnya kalau dalam hukum Islam ya, dalam fikih sendiri banyak pandangan ya terkait itu. Misalnya child free itu bisa menjadi pilihan ketika pasangan suami istri ini mengidap penyakit yang berbahaya ya, misalnya katakanlah HIV atau penyakit-penyakit genetik lain yang bisa menularkan penyakitnya kepada keturunannya yang berbahaya itu. Nah, untuk tidak menularkan penyakit berbahaya dan menciptakan keturunan atau keberlanjutan untuk memutus itu, saya kira child free itu bisa menjadi pilihan atau alternatif gitu, sehingga daripada menularkan penyakit, daripada banyak mudorotnya, maka child free itu bisa menjadi solusi. Imam Ghazali ya, saya kira di Ihya itu pernah menjelaskan juga terkait itu, bahwa kalau anjuran untuk menikah itu biasanya dalil-dalilnya itu mutlak. Betul. Dalilnya mutlak dalam pengertian anjuran itu tanpa ada halangan apapun, tanpa ada syarat apapun. Tapi kalau misalnya memilih untuk tidak menikah atau memilih untuk tidak berketurunan, itu dalil-dalilnya disebutkan tidak secara mutlak, tetapi diberikan catatan. Artinya itu ada situasi-situasi khusus yang membolehkan seseorang untuk memilih tidak punya keturunan atau yang kita kenal sekarang itu istilah child free itu sebagai alternatif ya. Misalnya salah satunya tadi yang saya sebutkan. Sebabnya bisa macam-macam ya. Ada faktor penyakit yang bisa berketurunan, penyakit berbahaya dari pasangan suami istri, atau misalnya memang dia ada masalah dengan fisiknya ya, artinya dengan rahimnya dan lain-lain gitu ya. Betul, ada masalah dengan rahim, ada masalah kesehatan lah kira-kira. Masalah kesehatan. Belum lagi misalnya bisa juga ada faktor lain, misalnya faktor ekonomi. Itu disebutkan juga oleh Imam Ghazali. Ada juga, dia juga menyebutkan hadis itu bahwa itu dihukumi boleh ya kalau begitu. Iya, itu dihukumi boleh dalam situasi itu, Artinya ada faktor pertimbangan, misalnya dengan kalkulasi dengan menambah anak itu akan menambah beban
ekonomi yang tidak masuk akal, artinya di Iya. luar kemampuan pasangan tersebut ya untuk menjalani tanggung jawabnya, itu juga bagian dari itu. Atau ada faktor lain gitu, misalnya artinya child free ini bisa menjadi alternatif dalam situasi-situasi tertentu untuk tidak menimbulkan mudorot lebih lanjut gitu. Untuk tidak menimbulkan mudorot lebih lanjut. Karena pada dasarnya agama itu memang Mengarahkan ke hikmah itu kepada ya? ke hikmah itu Hikmah atau pernikahan. kepada hikmah pernikahan. Makanya kalau dalam situasi normal, dalam situasi yang mungkin ya secara ini bisa diterima, ya tentu saja pilihan untuk child free itu dikesampingkan, tidak diperbolehkan. Makanya di dalam hukum-hukum Islam itu disebut azal itu atau mengeluarkan sperma di luar rahim itu dihukumi makruh oleh ulama karena dapat mencegah berketurunan, kira-kira begitu. Itu dalam asumsinya bangunan narasinya itu dalam situasi normal itu tadi. Oke, Bang Hafiz, tapi saya ingin memotret ya kondisi perdebatan di lini masa berkaitan dengan fenomena child free yang sekarang mengemuka itu. Nah, jadi orang yang mendukung memutuskan untuk child free itu didasarkan pada pertama, misalnya ternyata setelah menikah yang banyak mengurus anak tuh misalnya lebih dominan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua cenderung ribet dan lain-lain. Ketakutan domestik itu yang kemudian yang diperdebatkan saat ini itu akhirnya mereka mendukung untuk child free. Nah, kemudian kalau yang tadi yang disebutkan sama Bang Hafiz itu belum muncul tuh soal kesehatan dan lain-lain. Tapi yang diperdebatkan sekarang di lini masa itu ketakutan yang domestik sebenarnya. Nah, kalau menurut Bang Hafiz gimana melihat fenomena itu? Kalau kita kembali kepada literatur yang kita baca ya selama ini, misalnya di IANA sendiri disebutkan bahwa balik lagi kepada hukum awal pernikahan itu ya beragam gitu loh, beragam. Antara lain ya bagi orang yang memiliki kesibukan, misalnya menuntut ilmu dan lain-lain, itu tidak disarankan memang untuk menikah atau tidak disarankan untuk memiliki keturunan juga karena memang mesti akan nambah tanggung jawab ya, nambah kewajiban untuk mengurus, mengasuh dan lain-lain itu menjadi satu PR tersendiri ya, menjadi PR tersendiri. Saya kira kalau kita mengacu ke situ, saya kira ya memang child free itu bagi orang yang belum siap ya untuk mengasuh anak. Saya kira itu child free itu bisa dipakai. Artinya alasan itu kondisi itu boleh ya, kondisi itu diperbolehkan. Diperbolehkan artinya masuk kategori alasan yang syar'i, kira-kira begitu. Masuk kategori alasan atau kesibukan yang lain selain menuntut ilmu, apalagi kesibukan mencari nafkah dan seterusnya. Tapi ada lagi kelompok yang kontra dengan child free dengan narasi bahwa ketika orang punya keturunan, kemudian keturunannya itu soleh, kemudian menyembah Allah, kemudian menyebut nama-nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Artinya tidak akan kiamat-kiamat selama selama ada orang masih banyak orang yang menyebut nama Allah. Nah, itu gimana menurut Bang Hafiz itu ideal nggak di dalam pandangan Islam gitu? Iya, saya kira itu ada benernya juga karena memang bukan ada benernya juga, memang benar seperti itu. Karena begini, kita juga harus adil juga bahwa ketika sebagian ulama ini membolehkan child free atau azal itu misalnya, itu bukan berarti ulama itu atau Islam itu dengan pilihan child free itu menyarankan semua orang untuk child free ya. Kiamat ya tinggal sejengkal kalau kayak gitu kan. Ini kan child free itu seperti tadi dijelaskan di awal juga bahwa child free ini menjadi alternatif pada situasi-situasi tertentu. Dengan faktor-faktor pertimbangan yang harus dihitung gitu loh oleh pasangan untuk memilih child free ini. Ada faktor kerepotan, faktor ekonomi, faktor kesehatan. Seperti tadi kalau dia pasangan yang bermasalah secara kesehatan ya, memiliki penyakit yang yang menular, penyakit berat berbahaya yang menular, mudorot gitu, entah secara mental bisa menurunkan kepada anaknya atau yang lain-lain. Dan saya kira faktor-faktor lain juga bisa juga dipertimbangkan, misalnya faktor lingkungan misalnya atau faktor populasi penduduk. Itu saya kira
eh realistis sekali ya. Misalnya angka pertumbuhan kelahiran penduduk Indonesia itu per tahun tuh berapa persen peningkatan. Nah itu kan harus dihitung. Artinya kalau ada sebagian orang Menganggap seperti itu, sebagian meyakini. masyarakat Indonesia memilih child free dengan faktor-faktor itu, saya kira ya itu bisa dipertimbangkan, artinya bisa dibenarkan juga. Iya. Tapi kan nggak semua orang memilih itu gitu. Tetapi ketika ada orang memilih itu sebagai alternatif, child free sebagai alternatif, saya kira ya tidak masalah juga. Misalnya terkait lingkungan. Kalau misalnya terkait lingkungan dalam pengertian begini, setiap satu orang itu misalnya memproduksi sampah kan. Iya, Misalnya sampah. sering sekali saya sampaikan di mahasiswa di UI sering saya sampaikan. Teman-teman ini saya bilang satu orang dari kita di kosan itu sehari itu memproduksi sampah berapa gram. Hitung dalam sebulan itu setiap satu mahasiswa itu di kosannya itu memproduksi berapa kilo daripada sampah itu. Itu satu orang. Bayangkan kalau misal ledakan populasi penduduk di Indonesia itu tak terkendali. Itu berapa kita memproduksi sampah. Dan itu tempatnya bagaimana dan seterusnya kira-kira. Itu problem lingkungan. Belum lagi misalnya faktor ledakan penduduk dalam kaitannya dengan sosial. Kepadatan penduduk itu berkaitan dengan kemiskinan dan seterusnya. Pokoknya misal kita ambil contoh ya, masyarakat miskin perkotaan atau di pedesaan atau di perkotaan lah misalnya, itu rawan kriminalitas. Betul. Rawan ledakan penduduk tak terkendali, SDM rendah kira-kira begitu kan. Wah itu sarang kriminalitas, artinya itu menjadi bom waktu mudorot aja, entah dalam waktu dekat atau panjang atau dekat, dalam waktu singkat atau dalam waktu, jadi tinggal nunggu bom waktu aja. Itu mudorot antara lain saya kira child free itu untuk sebagian orang yang memilih child free, saya kira itu alternatif kok untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak memilih child free juga gitu. Dan saya ketika menjelaskan, ketika kita bahas seperti ini bukan berarti Islam itu menyuruh semua orang atau menyarankan semua orang untuk melakukan child free, tidak juga gitu. Karena itu hanya alternatif, bukan pilihan pokok, tapi pilihan pokoknya tetap berketurunan gitu. Karena Islam tetap berada di situ gitu. Oke, tapi begini Bang Hafiz, yang terjadi saat ini kan muncul dua kelompok yang pro dan yang kontra. Yang kontra ini kan narasinya seolah-olah Islam mewajibkan. Nah, itu yang muncul di sekarang tuh. Yang kontra itu seolah-olah Islam itu tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, kalau menurut Bang Hafiz untuk mengurai dan meluruskan narasi-narasi itu, artinya biar Islam itu benar-benar menjadi moderat gitu. Artinya moderat itu dalam arti ya Islam itu tidak berpihak ke hal-hal yang demikian, tidak terlalu kaku dan Islam menjadi solusi. Tidak gitu. ekstrim terhadap salah satu pandangan dua kelompok yang sedang kontra ini. Saya kira kita kembali kepada hukum asal itu tadi. Hukum asal perkawinan seperti apa? Yang tidak tunggal itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh dan seterusnya. Kedua juga kita harus memahami bahwa Islam itu memang mengharuskan dalam situasi normal atau maqasidus syariah itu memang mengharuskan kita emang untuk berketurunan, menciptakan generasi yang sehat gitu, menciptakan generasi yang sehat, jumlah populasi yang terkendali kira-kira begitu, dengan kualitas generasi yang siap saing kira-kira begitu. Adapun child free itu sendiri kita harus juga melihatnya secara proporsional. Ada nggak tempat di dalam syariah memberikan tempat nggak bagi orang-orang yang memilih alternatif child free di dalam mengatasi kompleksitas masalah orang hari ini ya, terkait lingkungan, terkait ledakan penduduk yang tak terkendali, populasi yang tak terkendali, juga berkaitan dengan masalah sosial, berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang makin sulit didapat. Misalnya katakanlah pasangan-pasangan muda itu agak sulit membeli rumah katakanlah begitu, itu udah jadi PR tersendiri kan. Terus nambah anak sendiri, wah pokoknya itu kita harus memberikan tempat yang wajar bahwa ini sebenarnya child free ini di dalam hukum Islam nih memiliki tempat sebagai alternatif gitu, tapi bukan pilihan pokok, tapi sebagai alternatif. Oke. Seperti itu supaya kita memandang
polemik di tengah masyarakat ini secara arif ya atau secara Iya. bijak ya, tidak secara ekstrim atau secara kaku mendukung salah satunya atau seperti apa. Tapi ditempatkan dalam situasi normal yang itu Oke. dalam pertimbangan syariah gitu. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan dan disinggung Bang Hafiz di awal tadi soal azal itu ya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut metode untuk menolak wujud anak dengan tidak memasukkan cairan sperma ke dalam rahim perempuan itu ada 4. Pertama misalnya dia tidak menikah sama sekali. Yang kedua menikah tapi tidak bersetubuh. Yang ketiga dia bersetubuh tapi tidak memasukkan cairan sperma ke Seperti rahim. azal itu ya. Ya, yang keempat baru itu mengeluarkan sperma tapi di luar rahim. Nah, kalau ulama fikih sendiri ada nggak sih perdebatan atau perbedaan pandangan soal menolak wujud anak sejak soal rahim, tidak dimasukkan ke rahim itu? Ada nggak sih perdebatan soal itu di antara ulama fikih? Pertama ya saya sebelum masuk situ ya saya mau ngomentari sedikit itu Oke, soal oke. yang kedua itu tadi menikah tetapi tidak berhubungan itu sayang ya. Betul juga sih. Iya, iya. Kayaknya itu masuk kategori yang tidak punya hasrat itu ya. Tapi Ya dia tapi ya menikah. itu makanya makruh kan dia punya kemampuan tapi nggak punya hasrat tuh makruh untuk menikah. Tapi Iya, kalau iya. udah terlanjur menikah ya nggak apa-apa juga. Cuma sayang aja. Mungkin kondisinya ini. Iya iya karena- iya. Tapi yang jelas begini, azal itu sama seperti tadi dalam memang pada prinsipnya Islam itu ya hibzun nasal itu. Hibzun nasal itu bagaimana menjaga syariat itu mendukung sustainabilitas katakanlah begitu, menjaga keberlangsungan spesies manusia. Memang sperma itu ya maaf ya, itu emang harus ditumpahkan di rahim. Betul. Islam itu pada dasarnya begitu. Kalau tidak makruh ya Bang Hafiz ya. Nah, oleh karenanya dihukumi makruh. Kecuali kan pada situasi tertentu yang membolehkan kita memang itu seperti tadi misalnya ya pengidap pasangan HIV atau ya penyakit-penyakit yang Tapi kira-kira kalau dapat kasusnya menurunkan begini secara misalnya, maaf, saya misalkan udah punya anak 3 atau 4, tapi karena khawatir ini udah mempertimbangkan nih kalau saya di dalam rahim nih kira-kira jadi nih, takut saya malah mikir nggak kebiayain dan lain itu gimana tuh? Kalau dihukumi gimana tuh kalau kondisinya begitu? Artinya saya tidak cairan sperma tidak dimasukin ke Iya iya iya. rahim. Iya iya. Otomatis kan menghindari tidak berpotensi untuk jadi gitu. Itu Untuk gimana? membatasi ya, saya Ya, kira membatasi. masalah ini udah dibahas oleh Iya, betul, kalangan di lingkungan NU sendiri udah dibahas ya. Terkait hukum KB itu udah dijelaskan itu Iya, iya. diskusi kiai saya kira udah Selesai lah ya. cukup selesai dan itu udah cukup mendalam mereka membahas itu dan kita hanya tinggal mengikuti. Saya kira untuk mengatasi jumlah atau ledakan penduduk atau populasi yang tak terkendali saya kira itu ya seperti itu tadi yaitu alternatif Alternatif ya. yang harus Iya, iya. diambil meskipun bukan hukum asal tapi alternatif itu harus diambil karena kalau tidak ditempuh itu akan melahirkan mudorot yang luar biasa yang masalah sosial, masalah kriminalitas, masalah kemiskinan, masalah dan seterusnya. Oke. Itu yang sebenarnya sudah dipikirkan dampaknya oleh pemerintah ya sudah Iya. dipikir sehingga pemerintah mengambil jalan sosialisasi keluarga berencana. Saya kira itu diskusinya udah selesai juga. Oke, Bang Hafiz, alhamdulillah ini diskusi dan obrolan yang sangat substansial ya. Waduh. Penuh daging semua ini. Aduh. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Oke, Ini oke. pemirsa podcast NU akan banyak dicerahkan nih soal fenomena child free ini. Mungkin terakhir Bang Hafiz sebagai closing statement soal fenomena child free di Indonesia mungkin ada yang mau disampaikan. Ya silakan sebagai closing statement. Saya kira ya seperti itu ya. Islam memberikan tempat bagi child free untuk sebagai alternatif ya di tengah masalah manusia yang begitu banyak atau masalah kekinian ya soal lingkungan, soal ekonomi, soal distribusi peran domestik atau publik. Saya kira itu juga masuk di dalam kajian fikih literatur kita yang banyak itu masuk ke dalam kajian itu dan kalau kita kembali kepada hukum asal ya tentu saja memang sustainabilitas yang dipilih ya hifzun nasal itu menjaga keberlangsungan spesies manusia. Tetapi
child free itu boleh diambil sebagai pilihan di dalam mengatasi ledakan penduduk. Saya kira itu, meskipun tidak semua orang kan akan mengambil Keputusan pilihan atau putusan itu, pasangan yang siap untuk mengambil putusan itu. Saya kira itu putusan yang cukup penting menurut saya di era ledakan penduduk yang tak terkendali, kemudian daya beli pasangan-pasangan muda juga saya nggak tahu risetnya seperti apa, tapi yang jelas harga rumah yang kenaikannya Ya betul. seperti Mas Roman sendiri kan bagaimana mengatasi itu. Saya kira banyak di luar sana pasangan-pasangan muda yang Banyak kondisi-kondisi yang memungkinkan yang mengambil mungkin, dan itu keputusan. ketika memilih untuk punya anak, wah itu lebih bebannya akan lebih berat Kira-kira lagi. Saya kira. mudorotnya mungkin Mudorotnya bagi kira-kira dia ya. begitu. Betul. Oke, Saya kira itu sebagai penutup. terima kasih Ustadz Bang Hafiz telah berkenan hadir di podcast NU. Siap. Sekali lagi tentu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa podcast NU, kita sudah menyimak bersama bagaimana fenomena child free dalam pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tadi Bang Hafiz sudah mengulas dari berbagai sudut pandang, terutama berkaitan dengan pandangan para ulama fikih, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai alternatif gagasan untuk kita berdiskusi lebih lanjut di lini masa maupun di dunia nyata. Dan sekali lagi kalau misalkan nanti para pemirsa masih ada yang ditanyakan terkait dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi berkaitan dengan keagamaan dan keislaman maupun kebangsaan, bisa langsung dikirim ke redaksi atau menghubungi, atau misalkan bisa secara resmi sih bisa ke email redaksi.nu.id ya. Itu bisa jadi ruang diskusi, dan bisa nanti Bang Hafiz juga biasanya turut serta untuk menjawab isu-isu begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.